Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Fajar di Plontus Channel. Sebelumnya, jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Salam sejahtera anak-anak semua. Semoga kalian selalu diberkahi Tuhan, semoga kalian selalu sehat, dan semoga kalian selalu tetap rajin belajar. Hari ini kita akan berbicara tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk belajar. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pi. Ini adalah simbol pi. Pi ini akan selalu kita gunakan nanti pada saat menghitung keliling ataupun luas lingkaran. Nah, pi ini mempunyai nilai. Nilai yang pertama itu adalah 22/7. Pi ini biasanya akan kita gunakan untuk menghitung luas atau keliling yang diameter atau jari-jarinya bisa dibagi 7. Kemudian pi berikutnya itu ada juga yang mempunyai nilai 3,14. Pi ini biasanya untuk menghitung luas atau keliling yang diameter atau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7. Simbol berikutnya adalah D. D ini adalah diameter. Kemudian simbol berikutnya adalah R. R ini adalah jari-jari atau radius. Nah, nanti seperti apa jari-jari, seperti apa diameter akan kita lihat di selanjutnya ya, tetap disimak saja. Nah, ini adalah gambar seorang ilmuwan matematikawan yang berperan dalam penemuan pi. Namanya adalah Archimedes dari Sirakusa, Yunani. Inilah yang disebut dengan diameter. Garis merah itu adalah diameter dari tepi ke tepi melewati titik tengah. Titik tengah P ya dilewati oleh garis A sampai B. Itulah yang disebut diameter. Kemudian gambar inilah yang disebut dengan R atau jari-jari. Titik P tengah sampai B tepi. Jadi jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Jadi nanti hal-hal inilah yang akan kita gunakan untuk membahas keliling dan luas lingkaran. Kita masuk ke keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu mempunyai rumus. Rumus keliling lingkaran adalah pi. Nah, pi ini selalu kita gunakan kali D, atau keliling lingkaran dapat kita temukan juga menggunakan rumus 2 kali pi kali R. Nanti silahkan kalian memilih yang mana. Kita masuk ke dalam contoh soal. Ada gambar soal seperti ini. Gambar lingkaran dengan diameter 14 cm. Kemudian ditanya berapakah keliling lingkaran di samping. Kita jawab, kita tulis rumusnya, jangan lupa. Keliling sama dengan pi kali D. Nah, pi ini kita akan pakai yang mana? Kita akan memakai 22/7. Mengapa? Karena diameternya itu adalah 14. 14 itu adalah bilangan yang bisa dibagi 7 atau merupakan bilangan kelipatan 7. Maka kita pakai 22/7 kali D. D-nya adalah 14. Angka ini bisa kita sederhanakan, bisa kita kecilkan dengan cara dibagi 7 ya. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 dapat 2. Kita tuliskan sisa pembagian yang sudah kita lakukan, yaitu 22 kali 2. Hasilnya adalah 44 cm. Kita lihat contoh soal keliling selanjutnya. Disajikan sebuah gambar lingkaran dengan diameter ukurannya 20 meter. Kemudian perintahnya adalah tentukan keliling lingkaran di samping. Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Jangan lupa ditulis rumusnya selalu ya, supaya kalian lebih mudah hafal. Keliling sama dengan pi kali D. Nah, pi-nya kita akan memakai berapa? Kita akan memakai 3,14. Mengapa? Karena 20 itu bukan kelipatan 7.
Nah, angka ini akan kita kalikan menggunakan perkalian bersusun. Mengalikan bersusun desimal bagaimana? Seperti biasa, perkalian biasa. Ya, hanya saja nanti akan kita lihat caranya bagaimana menentukan komanya. Kita kalikan dari satuannya dulu. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0. Kemudian pindah ke puluhannya. 2 kali 4 8, 2 kali 1 itu 2, 2 kali 3 itu 6. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari satuannya. 0 tambah 8 8, 2 tambah 0 2, kemudian yang terakhir 6. Ingat 3,14 ada koma di 2 digit terakhir ya. Jadi kita juga akan meletakkan koma di depan 2 digit terakhir, maka hasilnya menjadi 62,80. Nolnya karena di belakang koma paling akhir, maka tidak kita tulis tidak apa-apa ya. Semoga kalian paham. Kita masuk ke contoh soal untuk luas lingkaran. Tetapi sebelumnya kalian harus tahu rumus luas lingkaran itu adalah pi. Nah, pi akan selalu kita gunakan pi kali r kuadrat. R kuadrat itu berarti perkalian kembar ya, angka kembar. Kita lihat menggunakan contoh soal. Ada contoh soal seperti ini. Berapakah luas lingkaran di samping? Jawab. Rumus luas kita tuliskan, jangan lupa pi kali r kuadrat. Nah, pi nya kita akan pakai berapa? Karena jari-jarinya itu 14, maka pi nya kita akan memakai 22/7 supaya lebih mudah, karena 14 nanti bisa kita sederhanakan dengan angka 7 pada pi nya. Kali 14 kali 14. Kenapa 14 kali 14? Karena r kuadrat. Baik, kita sederhanakan angka yang ada dengan cara dibagi 7. 7 dibagi 7 dapat 1. Kemudian 14 dibagi 7 dapat 2. Kita tuliskan sisa penghitungan yang masih ada. 22 kali 14 kali 2. Hasilnya 22 kali 14 itu adalah 308 kali 2. Dan hasil akhirnya adalah 616 cm persegi. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal lingkaran. Ada gambar dengan bentuk lingkaran diameternya 20. Perintahnya adalah tentukan luas lingkaran di samping. Kita coba jawab bersama-sama. Kita tuliskan rumus luas lingkaran pi kali r kuadrat. Loh, itu tidak ada R-nya. Ingat, R itu adalah setengah dari diameter. Jadi nanti R-nya adalah separuhnya 20, yaitu 10. Dan pi-nya kita akan pakai 3,14 kali 10 kali 10 ya, karena R kuadrat. Kemudian kita kalikan secara bertahap, dimulai dari 3,14 kali 10. Kita lakukan perkalian seperti tadi. 3,14 kali 10 kita kalikan dimulai dari satuannya dulu. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0. Pindah ke puluhannya. 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Kemudian kita jumlahkan. Dimulai dari paling belakang. 0 0 tambah 4 4, 0 tambah 1 1, dan yang terakhir 3. Jangan lupa ada koma di 3,14, maka kita akan memberikan tanda koma di depan 2 digit terakhir. Nah, dan hasilnya adalah 31,40. Kita menuliskan 31,4 tidak apa-apa, karena 0 di paling akhir tidak kita tulis tidak apa-apa. Kali 10, kita akan mengalihkan lagi. 31,4 dikali 10. Kita kalikan dimulai dari satuannya. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0. Pindah ke puluhan. 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Kita akan menjumlahkan. Kita mulai dari satuannya dulu, dari paling belakang. 0
kemudian 0 tambah 4 4, 0 tambah 1 1, dan yang terakhir 3. Ingat, di angka paling atas 31,4 itu ada tanda koma di depan digit terakhir. Jadi kita harus meletakkan koma juga di hasil akhirnya di tempat yang sama, yaitu di depan satu digit terakhir, dan hasilnya 314 meter persegi. Nah, selesai. Mudah ya. Semoga video ini bisa semakin memperjelas. Semoga video ini berguna bagi kalian. Selamat mencoba, selamat belajar, dan tetap semangat. Sampai bertemu di video-video Pak Fajar selanjutnya. Terima kasih.